Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur pada hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan akan firman Tuhan. Mari kita meminta akan pimpinan Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan kepada setiap kami. Dan saat ini kami akan bersama-sama merefleksikan akan firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin setiap kami, sehingga rindu firman-Mu boleh kami tangkap. Dan rindu hidup kami semakin dibentuk di dalam firman-Mu. Dan rindu ya Tuhan, kami pun semakin memuliakan Engkau. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini terdapat dari 2 Tawarik 5, ayat yang ke-1 sampai dilanjutkan di pasal yang ke-6, ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan beberapa bagian saja. Yang pertama ayat yang kedua sampai yang ke-6, lalu ayat 13 sampai yang ke-14, dan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang kedua. Mari bersama-sama kita menyimak akan firman Tuhan pada hari ini. Tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7, berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan, dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu, semuanya diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Ayat 13 sampai 14. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang kedua. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita dapat simak dari kisah penabisan bait suci yang ada dalam firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama, yaitu di mana Salomo mau memuliakan Tuhan dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berapa banyak daripada kita yang mau menyatakan akan memuliakan Tuhan, tetapi dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Salomo tahu bahwa kalau ia dapat membangun akan bait Allah, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Bukan karena dia lebih baik dari pemerintahan ayahnya Daud. Karena kita tahu bersama bahwa Daud dan Salomo sama-sama pernah jatuh dalam dosa. Tetapi kalau ia dapat membangun akan bait suci, itu semua adalah anugerah Tuhan. Itu semua adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya. Sehingga ketika bait suci selesai dibangun, dalam acara penabisan bait suci, sebagaimana firman Tuhan pada hari ini, ia pun mau memuliakan Tuhan dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam pasal 5 ayat yang pertama, di situ kita dapat melihat bahwa pelayanan akan penabisan bait suci, ia pun menyerahkannya kepada para imam-imam dan kaum Lewi
sebagaimana yang sudah diatur di dalam kitab Imamat dan kitab Bilangan. Ia tidak turut serta di dalam pelayanan itu sekalipun ia raja. Ia bersama dengan para tua-tua Israel, kepala suku, dan juga para pemimpin puak berdiri di hadapan tabut untuk beribadah dan untuk memberikan akan persembahan. Tugas untuk pelayanan penabisan bait suci sekali lagi ia serahkan kepada para imam dan Lewi. Dan disinilah kita dapat merefleksikan bahwa Salomo memuliakan Tuhan dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan, sesuai dengan aturan main Allah. Lalu yang kedua, apa yang kita dapat refleksikan dari firman Tuhan hari ini? Yaitu tidak hanya ia memuliakan Tuhan dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi Salomo dengan hatinya dia mau memberikan sebisa yang terbaik untuk memberikan persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Salomo tahu sebagaimana di dalam ayat yang ke-6 di dalam bagian ini, ia mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Secara kasat mata kita manusia, wow, ini persembahan yang begitu luar biasa, begitu banyak. Tetapi Salomo tahu bahwa hal itu tidak cukup untuk memuliakan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan lebih besar daripada segalanya. Tidak bisa dibandingkan dengan cara apapun manusia. Tetapi Salomo pada waktu acara penabisan bait suci itu, dia mau memberikan sebisa yang terbaik yang memuliakan Tuhan. Sehingga jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menyimak di bagian selanjutnya, di ayat 12 sampai yang ke-14, bahkan di pasal yang ke-6, di situ dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan menyelimuti akan proses penabisan bait suci pada waktu itu. Bahkan Salomo beserta umat, beserta jemaat, mereka pun membesarkan nama Tuhan. Mereka memuji Allah dengan berbagai alat musik, dengan berbagai paduan suara, menyatakan syukur kepada Tuhan. Mereka mengatakan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan kemuliaan Tuhan sekali lagi menyelimuti akan proses penabisan bait suci yang ada pada waktu itu. Sungguh bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang juga dinyatakan pada waktu itu. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita refleksikan dari firman Tuhan pada hari ini? Kita sama-sama membahas tema tentang memuliakan nama Tuhan. Kalau kita dapat memuliakan nama Tuhan, itu adalah kesempatan yang daripada Tuhan. Itu adalah anugerah yang daripada Tuhan. Karena itu mari kita memuliakan nama Tuhan dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, yaitu bagaimana kita memberikan sebisa yang terbaik. Walaupun kita terbatas sebagai manusia, tetapi mari dengan hati kita mau memuliakan Tuhan, kita mau membesarkan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini yang juga dapat kita pegang untuk dengan benar kita dapat memuliakan Tuhan, menyatakan akan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Soli Deo Gloria, mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang yang Engkau selamatkan, ajarlah kami ya Tuhan setiap harinya untuk dapat memuliakan Engkau dengan cara yang terbenar. Bahkan ya Tuhan, dengan kesempatan yang Engkau berikan, biarlah kami juga boleh memberikan yang terbaik yang kami dapat lakukan sebagai manusia untuk memuliakan Engkau. Sehingga rindu ya Tuhan, sebagaimana kemuliaan-Mu yang menyelimuti akan proses penabisan bait suci di era Salomo pada waktu itu. Itulah juga yang kami dapat rasakan, hadirat-Mu, penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ini. Terima kasih atas firman-Mu. Sungguh kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.